Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Cerita Misterius. Tentunya masih bersama Bang Joni. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Mengerikan. Kepala dipenggal untuk dijadikan tumbal. Seperti apa kisahnya? Namun sebelum kita masuk ke dalam cerita ini, tentunya nama dan tempatnya disamarkan semua. Dan tak usah kita berlama-lama lagi. Langsung saja, mari kita simak ceritanya. Langit saat itu berwarna merah, menandakan Nata dan beberapa temannya harus pulang dari bermain. Saat itu ia bermain di sebuah sungai. Di daerahnya sungai itu biasanya dibuat cuci baju dan juga buat mandi. Ada bilik yang terbuat dari semen di situ, tapi pintunya terbuat dari anyaman bambu. Sebuah hal yang sangat aneh baginya dan juga teman-temannya. Kenapa ada bilik dari semen di situ? Karena pada zaman itu, semen sangat mahal dan jarang digunakan oleh beberapa orang, apalagi di desanya. Desa yang hanyalah sebuah desa kecil, yang kebanyakan masyarakatnya memiliki rumah bertembok anyaman bambu. Maka tidak heran, bilik semen ini menjadi hal yang terlihat mewah. "Ayo pulang, aku sudah dicari sama nenekku," kata Simun, gadis berusia 14 tahun. Gadis paling tua di antara mereka semua. Namun dia adalah teman sekelasnya Nata. Ya, dia tidak naik kelas pada saat itu karena keadaan ekonomi. Alhasil dia tidak sempat melanjutkan sekolahnya untuk beberapa waktu. Dan akhirnya dia berada satu angkatan bersama si Nata. "Sebentar Mun, ikannya belum ketangkep loh," sahut si Pras, tetangga sebelah Mun, yang rumahnya sangat lebar dan luas. Dia adalah anak dari seorang mantri di desa mereka. "Ayo cepat Mas Pras, nanti kalau kamu dimarahi bapak, terus aku kena juga gimana?" kata Tiwi ketakutan sambil meremas tangannya dan mengentak-ngentakkan kaki ke tanah karena merasa kesal. Tiwi adalah anak pembantu yang bekerja di rumah si Pras. Dia juga tetangga Nata. Satu sekolah, satu kelas, dan mereka semua berteman baik. "Duh, anak cewek ini banyak ngomongnya. Ya sudahlah, ayo Pras, ayo Nat," kata si Yudi. Yudi yang semula membungkukkan badan sambil mencari ikan, akhirnya menegakkan badannya dan jalan menuju ke arah Tiwi dan juga Simun. "Ya wis, ayo Nat, nanti kesini lagi kamu mau tidak?" tanya si Pras memastikan. Nata pun menjawab dengan lantang dan tegas. Mungkin bisa dikatakan ia berteriak saat itu. "Gak, aku gak mau ah." "Ayo, aku bilangin ibu kamu nanti kalau kamu kesini lagi pas malam," sahut Simun sambil memegang tangan Yudi yang minta bantuan agar tidak terpleset saat naik ke atas dengan berpijak batu besar di sana. Akhirnya mereka pun pulang dengan mengayuh sepeda. Jalan dari sungai itu ke rumah mereka lumayan jauh karena sungai itu ada di kampung sebelah. Ada 4 kampung di daerah mereka, tapi biasanya memang mereka hanya main ke kampung sebelah saja karena jarak antara satu kampung ke kampung yang lain lumayan jauh untuk anak SD kelas 5 dan 6 bermain di sore hari. Mereka harus melewati pekarangan pisang yang sangat besar dan gelap. Tentunya pada siang hari, lewat pekarangan pisang sangat indah dan biasa saja. Tapi ketika malam datang, pekarangan itu menjadi sangat mencekam. Setelah melewati pekarangan pisang, mereka harus melewati SD. Mereka lewat SD hanya untuk jalan pintas, agar tidak memutar ke beberapa rumah, dan agar segera sampai ke rumah mereka.
Karena di SD itu tidak ada gerbangnya, dan orang juga bisa lewat kapanpun jika ingin melewati jalan pintas. Setelah melewati SD, mereka harus melewati jalan yang panjang, yang di sebelahnya ada sawah dan juga kebun pring, atau biasa disebut dengan pepohonan bambu. Di tempat itu juga, hanya ada satu lampu jalan, dan tepat ada di pertengahan sepanjang jalan. "Ayo, siap-siap. Kalau lewat jalan ini, kita harus ngebut," kata Nata memperingatkan teman-temannya. "Sebentar, sandalku jatuh," teriak si Yudi. Nata dan juga yang lain akhirnya berhenti seketika sebelum memasuki jalan panjang yang lumayan seram itu. Apalagi ini sudah maghrib. Suara azan sepertinya akan berkumandang beberapa menit lagi, karena terdengar sayup-sayup suara mengaji dari masjid yang ada di ujung jalan. Yudi turun dari sepeda, memasang ikatan sandal jepitnya, lalu memasangnya lagi ke kaki. "Sudah belum, Yud?" teriak si Pras memastikan. "Ayo Toyut, aku takut lewat kebun bambu," teriak Tiwi dengan nada ketakutan. "Sudah, ayo, 1, 2, 3, kata Yudi sambil berteriak, memberi aba-aba kepada teman-temannya, dan mereka pun melaju pesat bagaikan pembalap. Tepat setengah 7 malam, Nata pun sudah sampai di rumah. "Mas, sudah sholat atau belum?" tanya ibu Nata sambil melihat Nata yang keluar dari dapur setelah mengambil air minum. "Sudah, Bu," jawabnya sembari meregang air dan kemudian berlari ke kamar. "Ganti bajunya, Leh," teriak ibunya sambil melipat alat sholatnya yang telah dipakai. Kamar Nata hanya dibatasi oleh selambu, dan setelah itu ada ruang tamu yang juga ruang keluarga, yang juga ruang makan. Nata punya adik perempuan. Dia bernama Sinta. Dia masih kelas 1 SD. Rambut Sinta panjang lurus, dan kulit dia putih pucat. Kebiasaan di kampung mereka, kalau malam jarang ada yang keluar, karena memang sangat gelap, dan jarak antara satu rumah ke rumah yang lain juga tergolong sedikit jauh, karena pasti harus melewati kebun-kebun. Nata merebahkan punggungnya ke kasur sambil mengambil buku dari mejanya dan mulai membaca. Tiba-tiba ibunya Nata masuk ke dalam kamar dengan masih memakai mukena. Dia hanya diam saja. Nata pun terkejut karena ia mengira itu adalah sosok pocong. Maklum Nata ini adalah anak penakut. Ia juga bingung melihat ibunya yang hanya diam saja. Lalu Nata pun bertanya, "Ada apa toh, Bu? Kok diam di pintu?" Namun ibunya tetap diam dengan muka datar. "Bu?" tanya Nata sambil menutup bukunya. "Sudah sholat belum, Leh?" jawabnya dengan datar. "Sampun, Bu. Jangan membohongi ibu dan Gusti Allah, Leh." Tiba-tiba ibunya mengatakan itu sambil tersenyum dan keluar dari kamar. "Aduh, gawat. Kok ibuku tahu ya aku belum sholat?" batin Nata saat itu. Langsung ia lari ke kamar mandi yang letaknya ada di luar rumah. Dan jika harus ke sana, harus melewati dapur dulu. Ketika Nata sampai di dapur, ia kaget bukan main. "Leh, sudah ibu buatkan sayur asam dan ikan asin. Ayo cepat dimakan, Leh," kata ibunya sambil duduk di depan kompor. "Loh, ibu, kok ibu ada di..." kata Nata terkejut. Ia pun bingung bukan main. Tidak ada 1 menit, namun ibunya tiba-tiba ada di dapur. Lalu siapa tadi yang ada di kamarnya?
Segera Nata mengambil air wudhu dengan cepat. Saat selesai berwudhu, Nata sempat terdiam. Ibunya pernah berkata, kalau sepulang dari manapun, harus cuci tangan dan cuci kaki, agar tidak ada yang mengikuti. Pikir Nata saat itu hanyalah, ibu tidak mau kalau anaknya kotor. Tapi sepertinya mulai sekarang, ia harus memikirkan 2 kali untuk mencuci kaki dan tangan setelah pulang bermain. Nata dan Sinta duduk di ruang tengah, beralaskan tikar kuning yang terbuat dari bambu. Mereka berdua sedang mengerjakan tugas dari sekolah mereka masing-masing. Mas Nata, ini gimana mas? Sinta menunjukkan buku kepada Nata, bertanya soal PR matematika. Nata pun menjawab, dan mengajari adiknya tentang PR yang dia kerjakan. Sekilas Nata melirik mencari di mana ibunya. Ibunya ada di belakangnya, sedang menjahit beberapa pesanan dari warga sekitar. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Kok cepat sekali? Batin si Nata. Rasanya tiba-tiba mata ini mulai mengantuk. Sesaat kemudian, Nata melihat jam dindingnya. Waktu sudah menunjukkan pukul 1 dini hari. Nata ketiduran. Tapi anehnya, pintu depan terbuka. Ia pun bangun dan berjalan untuk menutup pintu. Bu, ibu. Nata memanggil ibunya, namun tidak ada jawaban. Saat sampainya ia di ambang pintu, tiba-tiba Nata melihat ada andong lewat. Nata pun tetap diam, tidak ada pikiran apapun, karena mungkin itu adalah Lekto, supir andong yang tinggal beberapa rumah dari sini. Tapi Nata memperhatikan kudanya. Itu bukan kuda yang biasa Lekto tumpangi. Nata pun melihat lagi dengan seksama. Ia melihat ada sosok wanita dengan jarik dan rambutnya seperti pengantin Jawa. Nata pun hanya terdiam. Tiba-tiba andong itu tepat berhenti di depan rumahnya. Suasana menjadi sepi, bahkan tidak ada angin satupun di sana. Wanita itu juga tetap diam. Ia merasa tidak bisa bergerak. Nata bingung harus berbuat apa. Wanita itu kemudian menoleh ke arahnya sambil tersenyum, dan Nata pun mulai sadar ada yang tidak beres. Ia berusaha meraih pintu dan menutupnya, tapi tangannya tiba-tiba menjadi kaku. Kakinya juga kaku. Nata tidak bisa bergerak. Dan dengan cepat, wanita itu melompat dari andongnya dan lari ke arahnya sambil tertawa dan berteriak di depan mukanya. Ojo melu-melu maneh. Jangan ikut-ikut lagi. Nata terbangun dengan keringat dinginnya. Ibu dan adiknya yang berada di sebelahnya terkejut bukan main dan menjadi kebingungan. Sinta pun memberikan segelas air, sementara ibunya bertanya, "Kamu mimpi apa, Le? Kok sampai seperti ini?" Nata hanya diam, sambil melihat ke arah jam. Ternyata jarum jam menunjukkan pukul jam 9 malam. Sepertinya dia mimpi buruk. Ada apa dengan hari ini? Dan malam itu Nata memutuskan untuk tidur bersama dengan adik dan juga ibunya. Keesokan harinya, aku bermimpi orang yang mukanya seperti Mbak Lintang, kata si Nata sambil berjalan bersama dengan Pras sepulang sekolah. Mbak Lintang siapa sih? Tanya balik sambil makan pentol dalam kresek. Mbak Lintang itu loh, anaknya Pak Wadimin yang mau menikah. Tapi Dor, pulang kok tidak ngajak-ngajak sih? Tiba-tiba saja
Simun mengagetkan mereka berdua. Pras pun tersedak pentol karena kaget dengan kedatangan Simun yang tiba-tiba. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan pulang ke rumah dengan jalan kaki. Di tengah perjalanan, mereka melihat sesuatu yang ramai di tengah sawah. Mun, sini, lihat, teriak si Tiem, kakak kandung Simun, yang tengah bekerja di sawah. Ada apa, Mbak? Jawab Simun sambil setengah berlari ke arah kakak kandungnya, yang bertubuh bongsor itu. Katanya Pak Slamet nemuin koper di pinggir jalan. Ini mau dibuka. Katanya isinya pasti emas dan uang. Bisik Tiem kakaknya. Ayo lihat, sahut Simun sambil mengajak Nata dan juga si Pras untuk sedikit mendekati kerumunan. Pak Slamet, seorang pedagang beras tersohor di kampung mereka, menemukan koper coklat yang tidak lumayan besar, tapi terlihat berat. Para warga pun membantu untuk membuka koper itu. Sedangkan anak kecil yang lewat dan ibu-ibu lain berbisik-bisik sambil menunggu apa isi koper itu. Tidak lama setelah itu, warga pun menjadi heboh. Nata, Mun, dan si Pras kebingungan. Ada apa yang terjadi? Loh, kok ada celuritnya? Sahut seorang bapak-bapak. Ini apa, Pak? Ini seperti jengklot, Pak. Jawab Pak Slamet terkejut. Loh, ini ada keris juga. Kembalikan, Pak. Kembalikan. Jangan dipegang, Pak. Teriak bapak-bapak yang lain dengan nada ketakutan. Waduh, ada rambutnya juga. Lah ini juga apa? Jari. Astagfirullahaladzim. Tutup, Pak. Tutup, Pak. Buang saja itu, Pak. Kata teman Pak Slamet yang membantu membuka koper itu. Pak Slamet langsung menutup koper itu dan membuangnya ke sungai yang ada di dekat sawah. Dia melemparkannya sambil mengucapkan doa-doa agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sana kebingungan dan situasi terasa sedikit mencekam. Mereka saling bertatapan dan berbisik-bisik satu sama lain tentang kejadian ini. Nata pun bertatap mata dengan Pras dan juga Simun. Mereka bingung harus berkata apa. Sepertinya hari ini akan menjadi hari yang mencekam di kampung. Mbak Tiem langsung menyuruh mereka untuk pulang, dan mereka pun pergi tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Sepertinya hari ini kita jangan main saja yuk, kata si Nata. Pras dan Mun menganggukkan kedua kepala tanpa bicara sepatah kata pun. Mereka segera berjalan setengah lari menuju arah pulang ke rumah mereka masing-masing. Sore hari telah tiba. Nata melihat ibunya yang sedang menyapu pekarangan rumah, namun sambil terdiam. Ada rasa takut dalam dirinya karena tidak bisa memastikan beliau benar ibunya atau bukan. Maklum saat itu, Nata memang penakut dan sangat paranoid setelah sebuah kejadian mistis pernah menimpa keluarganya, sehingga ia kehilangan ayahnya. Tidak lama setelah itu, ada suara dari dalam rumah. Sinta memanggil. Ternyata anak itu tidak bisa meraih sisir di atas lemari dan takut untuk mengambilnya. Nata pun segera menghampiri untuk membantunya. Sayup-sayup dari kejauhan, ia mendengar ibunya berbicara dengan seseorang. Ketika Nata keluar rumah untuk memastikan, ternyata itu adalah si Yudi dengan sepeda pancal warna merah jambunya. Loh, Le, ada apa kesini, Le? Kamu tidak dikasih tahu oleh ibumu kalau jangan main dulu,
ujar ibunya si Nata. Yudi melihat Nata, dan dia segera mengarahkan sepeda ke arahnya, tanpa memperdulikan ibunya Nata dan bertanya, "Katanya tidak boleh main ya? Memangnya ada apa sih?" Sahut si Yudi. Ada..." jawab Nata terpotong oleh ibunya. "Sudah, pulang saja sana Yud. Rumahmu jauh. Jangan sampai maghrib sampai rumah. Kamu jangan mampir kemana-mana Yole," ujar ibunya si Nata. Yudi pun kemudian mengayuh sepedanya dan pergi sambil memasang muka masam tanpa melihat si Nata. Nata pun kebingungan. Kenapa Yudi main ke rumahnya sore-sore begini? Setelah ada temuan koper berisi hal-hal mistis itu, apa tidak ada yang memberitahu kepada dia? Tentunya berita seperti itu harusnya cepat beredar di kampung kecil mereka. Sore hari itu, langitnya sangat merah, anginnya juga kencang. Nata khawatir dengan si Yudi, karena rumahnya lumayan jauh, hampir dekat dengan kampung sebelah. Nata mengintip jalanan dari jendela ruang tengah. Sepi. Tidak ada orang lewat ataupun tukang bakso dan anak kecil. Nata terbangun dari tidurnya. Ia melihat sekeliling dan melihat ibunya dan Sinta sedang tidur di kamar. Nata berdiri untuk mengambil air putih di ruang tengah yang sudah disediakan oleh ibunya. Nata pun duduk di lantai yang beralaskan tikar sambil menuangkan air ke dalam gelas. Sambil meminum air, ia melihat ke arah jendela. Aneh sekali. Selambu rumahnya sepertinya lupa tidak ditutup. Tapi Nata tetap duduk dulu sambil menikmati air putih dari kendi kecil di depannya. Namun ketika ia merasa sudah cukup minum, Nata berdiri dan berpikir untuk menutup selambu coklat usang itu. Namun matanya tiba-tiba melihat sesuatu yang ganjil di luar jendela. Ada arak-arakan lewat di depan rumahnya, tapi mereka berjalan sangat pelan. Tak perlu menunggu lama, Nata tersadar sesuatu. Itu arak-arakan apa? Kok ada di malam hari? Dan ketika Nata menyipitkan matanya untuk melihat dengan seksama, ternyata itu bukanlah manusia. Ia melihat sosok hitam dengan rambut di mana-mana. Jumlahnya ada banyak, dan mereka sedang mengangkut keranda tua. Bukan, itu bukan keranda mayat, batin si Nata. Itu seperti kereta para raja, tapi diangkat oleh sesuatu yang sangat menyeramkan. Nata sangat terpaku melihat mereka. Ia pun tiba-tiba tidak bisa bergerak. Nata mulai menangis karena takut jika salah satu dari mereka melihatnya. Tepat di barisan paling akhir, Nata melihat sosok yang paling menyeramkan yang pernah ia temui seumur hidupnya. Nata melihat makhluk yang tidak bisa ia deskripsikan bentuknya. Seperti badan kera, tapi dia sangat besar. Bola matanya seperti mau keluar. Berambut sangat panjang. Dan yang lebih parahnya lagi, taringnya hampir menyentuh tanah, dengan liur di mana-mana. Nata bisa melihat liurnya. Ia pun mulai sesak dan juga meronta-ronta. Tapi ternyata Nata hanya bisa diam. Makhluk itu akhirnya melihat si Nata. Tamatlah aku, batin Nata saat itu. Nata tidak bisa membaca ayat kursi. Ia lupa seketika apa isi ayat tersebut. Nata dengan jelas melihat makhluk itu dan berjalan pelan ke arahnya. Nata ketakutan, sangat takut sampai tidak bisa bernafas. Tiba-tiba selambu itu tertutup dengan cepat
dan seseorang memanggil namanya. "Mas Nata," kata Sinta sambil melotot. Sinta." Tangisnya lega sambil memeluk adiknya dengan erat. Nata mengambil nafas dalam-dalam dan lalu mengembuskannya. Tiba-tiba ia teringat bahwa makhluk itu sedang ada di luar. Langsung Nata menarik tangan adiknya ke dalam kamar agar tidak terjadi apa-apa. Nata kemudian melepaskan genggamannya dari Sinta dan membuka tirai kamar. Tapi Nata kaget bukan main. Setelah memasuki kamar, ia melihat Sinta tidur berpelukan erat dengan ibunya. Nata pun tidak mau menoleh ke belakang. Sejenak ia terpaku. Nata bisa merasakan nafas yang sangat dekat dan bau bangkai dari belakang lehernya. Pikirannya campur aduk. Rasanya ia mau pingsan. "Le, ngapain nak? Kok di depan pintu?" kata ibunya Nata, terbangun dari tidurnya dan mengucek kedua matanya. Nata bisa merasakan tubuhnya bisa bergerak lagi. Nafas panjang ia ambil sebelum ia berlari ke arah kasur lipat yang ditiduri ibunya. Beliau melihat Nata dengan tatapan bingung. "Coba istighfar dulu, Le. Sebenarnya kamu kenapa? Ayo ikut ibu, Le," kata ibunya menenangkan si Nata sambil membaca beberapa ayat suci. Dan Nata pun kemudian mengikutinya. Tidak terasa, Nata pun terlelap karena ia bisa merasakan tubuhnya sangatlah lelah sekali. Singkat ceritanya, Nata melihat teman-temannya bermain di halaman sekolah pada jam 10 pagi. Mereka terlihat riang gembira. Sambil tersenyum, Nata menyeruput minuman yang dibawakan oleh ibunya dari rumah. Namun tiba-tiba, bayangan itu datang lagi. Sosok seram yang ia lihat pada hari itu. "Nata, kamu kenapa, Nat?" tanya si Pras sambil duduk di kursi depan kelas, tepat di sebelah kirinya. "Iya, Nat, ada apa toh sebenarnya? Ini sudah 4 hari kamu diam saja seperti ini loh," sahut Yudi sambil memakan pentol dari kresek sambil kepanasan. Sahut si Yudi sambil memakan pentol dari kresek. "Sebenarnya aku mau cerita kepada kalian, tapi aku takut pasti kalian tidak akan percaya padaku," jawab Nata sambil mengayunkan kakinya. "Bagaimana kalau hari ini kita main di rumahku? Nanti aku belikan bakso Cak Timan kesukaan kita," seru si Pras sambil berdiri dan tersenyum sumringah. Nata dan Yudi tidak bisa menolak ajakan si Pras karena iming-iming Cak Timan. "Sepertinya boleh juga," batin si Nata. Sepulang sekolah, mereka pun segera pulang ke rumah masing-masing dan segera mengganti baju mereka agar bisa sampai ke rumah si Pras dengan cepat. "Ayo, makan bakso, ucap Nata lirih sambil mengganti baju di kamar. Ibunya masuk ke dalam rumah dari arah dapur sambil membawa bak isi cucian baju kering. "Mau kemana, Le? Kok tidak makan dulu?" tanya ibunya. "Nata mau ke rumahnya si Pras ya, Bu. Sekalian di sana mau makan bakso. Pras sudah belikan katanya," jawabnya sambil menyisir rambut. Ibunya pun tiba-tiba berdiri dan mengambil sesuatu dari arah dapur. Beliau kembali dengan membawa beberapa wadah kecil yang terbuat dari anyaman bambu yang biasanya dibuat untuk menaruh sesajen. Memang beberapa waktu ini, setiap rumah di kampungnya
selalu menaruh sesajen di depan pagar rumah mereka masing-masing. Tapi Nata sama sekali tidak ada pikiran apa-apa tentang hal itu. Karena memang setiap 2 bulan sebelum tahun baru Islam, yaitu malam 1 Suro, pasti kampung mereka menaruh sesajen di depan rumah. "Kasihkan ini ke Putri ya Le," kata ibunya Nata sambil memberikan 2 kantong kresek yang berisi wadah sesajen. "Uangnya sudah, Bu?" tanyanya sambil menerima kresek hitam itu. "Belum, nanti kalau dibayar, tolong bawain dulu. Tapi kalau nanti pas kamu kasihkan itu, Putrinya tidak ngasih uang, kamu jangan nagih ya Le. Nanti biar ibu saja yang nagih. Biasanya pas ibu beli sayur di Blijo ketemu kok," jawab ibunya Nata sambil kembali duduk dan melanjutkan menyetrika bajunya. Nata pun bergegas menuju rumah si Pras sambil membawa 2 kantong kresek besar sambil mengayuh sepeda usahanya. Sepanjang perjalanan, ia melihat banyak sekali sesajen di rumah-rumah warga. Tapi entah mengapa, kali ini aura kampungnya sangat berbeda. Nata merasa ada yang aneh di sini. Dari kejauhan, sebelum ia berbelok, Nata melihat Pak Yasim membawa rumput untuk ternak sapinya. Rupanya beliau sedang berbincang dengan Pak Wan, ayahnya Tiwi yang bekerja sebagai petani. Mereka berjalan lurus ke arah kandang kambing sambil membelakanginya. Karena Nata tidak konsentrasi menyetir sepeda usahanya, ia tidak sengaja melewati lubang, sehingga kresek titipan ibunya terjatuh dan isinya berhamburan. Sambil merapikannya kembali, Nata mendengar kedua pria tua itu berbincang. "Iya Pak, katanya Pak Yanto yang mengirim santet kepada keluarganya Pak Tri," ujar Pak Yasim sambil merapikan rumput dalam becaknya. "Terus sampean apa melihat kerandanya Nyai itu? Kapan hari, Sim?" tanya Pak Wan sambil menaruh cangkul ke tanah dari pundaknya. "Saya tidak tahu, Wan. Tapi kata Mbah Purbo, kemarin dia merasakan ada yang melihat kerandanya Nyai. Salah satunya adalah Ningsri. Makanya pecelnya dia tutup terus. Orangnya demam terus. Soalnya dia katanya melihat sesuatu. Dan paginya, si Indah anaknya Ningsri mengajak ke Mbah Purbo. Soalnya katanya Ningsri berteriak, lakone teko. Itu katanya," jawab Pak Yasim dengan ekspresi yang sangat serius. "Kan yang melihat cuma Ningsri saja. Kenapa sampai kita disuruh sama Mbah Purbo buat jaga-jaga dan tetap di rumah kalau malam tiba? Aku yakin pasti ada beberapa yang melihat," sahut Pak Wan sambil ketakutan. Wadah sesajen sudah Nata rapikan ke kresek. Ia tidak sempat mendengar percakapan mereka berdua yang semakin menjauh. Segera Nata pun mengayuh sepedanya dengan hati-hati dan berbelok ke arah rumah si Pras, rumah paling besar di kampung mereka. Satu-satunya rumah yang temboknya terbuat dari batu bata. "Ambilin sambal di sebelahmu, Yud," pinta si Nata sambil membawa mangkuk bakso yang penuh dengan kuah. "Nih," jawab Yudi sambil memberikan sambal oranye yang sepertinya akan membuat usus buntu menjerit. "Oh iya, gak apa-apa kan? Aku tidak ngajak Tiwi dan Mun main?" tanya si Pras dengan muka bersalah. "Ya tidak apa-apa toh Pras,
biar ini waktunya para pria, jawab Yudi sambil membusungkan dada dan menegakkan badan gembulnya. Tiba-tiba datang Bu Ipa, ibu dari teman mereka, Munaro. Beliau memang bekerja di rumah itu cukup lama, sejak kakaknya si Pras yang berumur 19 tahun lahir. Beliaulah yang merawat kakaknya si Pras, Mas Agung, dan juga membersihkan rumah mewahnya. Suaminya Pak Kodir juga bekerja sebagai tukang kebun. Tapi setiap jam 4 sore, mereka selalu pulang ke rumah. Mereka tidak mau berlama-lama di rumah majikannya, apalagi hingga petang. Ayo Leh, ini diminum es tehnya, biar seger, kata Bu Ipa, sambil menaruh baki yang berisi 3 gelas besar es teh manis. Mereka pun segera berebut es teh, mana yang paling banyak di antara yang lain. Bu Ipa hanya senyum gembira melihat tingkah mereka, dan beliau kembali masuk ke dalam rumah. Tidak lama setelah itu, mereka semua yang sedang tertawa tiba-tiba terdiam, kaget karena mendengar suara teriakan dari dalam rumah si Pras. Sontak mereka semua menoleh ke belakang dan melihat Bu Ipa yang awalnya berjalan santai langsung berlari menuju arah kamar Mas Agung. Ada situasi canggung di antara mereka untuk beberapa detik karena teriakan Mas Agung. Namun mereka langsung kembali menyantap baksonya. Mas Agung, kakak pertama si Pras, memiliki kelainan. Dia terlambat tumbuh, atau bisa dikatakan autis. Karena Pak Tri adalah seorang mantri, maka beliau yang sangat telaten mengurus Mas Agung. Sedangkan Bu Tri, ibu dari Mas Agung dan juga si Pras, sepertinya kurang peduli dengan keadaan Mas Agung. Pernah suatu hari, Bu Tri menyiram Mas Agung dengan selang di halaman karena dia berusaha untuk menggali tanah di halaman. Yang lebih anehnya lagi, Mas Agung menggali tanah dan memakan tanah itu, dan ada juga yang dia masukkan ke dalam celananya dan diusapkan ke muka dia. Karena merasa murka, Bu Tri pun menyiram Mas Agung, dan Mas Agung pun menangis menjerit-jerit. Pak Kodir yang tadinya mengelap mobil Pak Tri langsung lari ke arah Mas Agung dan menghalangi Mas Agung yang masih memakan tanah sambil menjerit ketakutan. Pak Kodir pun juga ikut tersiram air yang diarahkan oleh Bu Tri. Begitulah cerita yang pernah si Pras beritahu kepada Nata, Yudi, Tiwi dan juga Simun pada saat bermain gundu di pos ronda pada beberapa bulan yang lalu. Kamar si Pras terasa dingin, meskipun tanpa ada kipas angin. Mereka semua duduk di lantai sambil membaca buku komik yang ada di rak buku milik si Pras. Keluarga si Pras memang kaya raya. Bagaimana tidak kaya jika bapaknya adalah seorang mantri, memiliki sawah yang luas, dan keturunan keluarga ningrat. Mungkin jika diibaratkan, kekayaan keluarga si Pras tidak akan habis sampai 7 turunan. Tapi entah si Pras dan kakaknya sudah keturunan keberapa. Di saat sudah senggang, Nata pun menceritakan apa yang terjadi padanya beberapa waktu yang lalu kepada 2 sahabatnya. Mereka kaget dan juga tidak percaya terhadap apa yang Nata ceritakan. Yudi hanya melongo sambil mermas guling, sedangkan si Pras melotot sambil minum air putih sepanjang Nata menceritakan kejadian horor itu. Tapi Nat, aku percaya sama kamu.
kata si Pras sambil mencodongkan badan ke arahnya. Apa yang terjadi? Tanya Nata ingin tahu. Waktu beberapa hari yang lalu, sepertinya tepat di hari Selasa. Ya, ketika kejadianmu ini, sekitar jam 2 pagi, aku terbangun karena aku mendengar suara gerbang rumahku dibuka. Aku takut ada maling. Jadi, aku ambil patung kayu kecil berbentuk badan dengan kepala yang besar di ruang tengah, yang berbentuk lonjong, yang biasa kalian mainkan sambil berjalan ke arah teras. Kata si Pras sambil merubah posisi duduknya. Terus gimana, Pras? Tanya Yudi sambil menutup wajahnya dengan guling dan menempelkan tubuhnya ke tubuhnya Nata karena dia mulai ketakutan. Terus aku mikir, bangunin bapak apa tidak ya? Ya sudah, aku nekat saja. Aku tidak membangunkan bapakku. Karena kalau memang itu maling, biar langsung aku gebukin sambil teriak. Jadi dia tidak bisa kabur. Lanjut si Pras yang berbicara, dengan gestur tangannya yang juga ikut bergerak. Memangnya ada apa di teras? Tanya si Nata sambil menggenggam komik dan hampir saja membuatnya lecek. Ketika aku membuka pintu, aku tidak bisa bergerak. Aku mendengar suara langkah kaki yang berjalan, diiringi dengan suara lonceng. Aku bingung dan mengintip dari sela-sela pintu. Ada keranda sedang lewat depan rumahku, dan dia berhenti. Aku sempat memejamkan mataku, tapi ketika aku membuka mataku lagi, karena sepertinya aku melihat sosok yang tidak asing di depan pagar, ada Mas Agung di sana. Dia yang semula berdiri, tiba-tiba menjadi duduk tersimpul. Karena aku lebih sayang dengan Masku daripada aku ketakutan sama hal gaib, aku berusaha bergerak, tapi seperti ada yang menahan. Aku lawan rasa itu dengan sekuat tenagaku. Lalu aku membuka pintu dengan kencang, dan aku melihat Mas Agung melayang-layang untuk beberapa detik. Lalu dia jatuh ke tanah. Seru si Pras sambil memeragakan bagaimana kejadian yang dia lihat. Nata dan Yudi saling bertatapan. Mereka sedang mencerna cerita si Pras dengan sesama, antara percaya dan tidak. Tapi itulah yang dikatakan si Pras kepada mereka. Jujur, pada saat bagian terakhir si Pras menceritakan hal tersebut, bulu kuduk Nata merinding. Ia tidak habis pikir, bagaimana jika dirinya yang melihat kejadian itu semua? Mungkin akan langsung pura-pura pingsan saja. Nata tidak mau masa kecilnya dipenuhi dengan hal gaib. Malam itu hujan sangat deras dan juga mati lampu. Nata terduduk terdiam melihat keluar jendela sambil menikmati hujan turun. Sinta sedang membantu ibu membersihkan peralatan makan dan mengepel lantai yang basah karena atap rumahnya yang rapuh selalu bocor. Nata memikirkan bagaimana rasanya menjadi orang kaya tanpa harus mengambil ember dan menaruhnya di tempat yang pas saat hujan tiba. Mungkin rasanya sangat nyaman. Dan tiba-tiba cerita yang ia dengar dari si Pras terlintas di pikirannya. Di tengah lamunan itu, Nata melihat ada dua pemuda berlari kencang di lebatnya hujan. Nata menyipitkan matanya, mencoba menebak siapa mereka. Tiba-tiba ia melihat salah satu dari pemuda tersebut jatuh ke tanah, kemudian berteriak, Yanu, berhenti dulu Yan, tunggu aku jatuh Yan. Tanpa pikir panjang,
Nata pun tahu siapa mereka. Dua pemuda tersebut adalah Mas Yanu, dan pasti satu lagi adalah Mas Gofar. Nata melihat Mas Yanu kembali menjemput Mas Gofar dan membantu dia berdiri. Nata melihat mereka bertengkar, tapi tidak bisa didengarkan apa percakapan mereka karena suara hujan yang sangat lebat mengganggu pendengarannya. Tidak lama setelah itu, Nata melihat Mas Yanu membopong Mas Gofar dan mereka pergi sambil setengah berlari. Keesokan harinya yang terik, si Pras mengajak Nata bermain gundu di dekat pos kamling yang ada di ujung jalan. Mereka pun bertanding dengan sangat serius dan sengit, bagaikan sedang turnamen. Karena keseruan mereka bermain gundu, mereka tidak sadar akan kedatangan Mas Telo dan juga Mbak Indah yang sedang duduk berdua sambil minum es jus dalam kantung plastik. Mas Telo adalah kakak dari Yudi. Dia masih SMA, sama seperti Mbak Indah. "Tidak apa-apa Tonda, kalau kamu tidak bantuin Bule Sri jual pecel hari ini?" tanya Mas Telo, sambil membuat simpul tali pada kantung esnya, agar bisa diminum dari ujung plastik. "Ah, tidak apa-apa. Kamu katanya mau cerita. Gimana emang kejadian kemarin?" sahut Mbak Indah, sambil mencopot sandalnya dan mulai menaikkan kakinya. "Iya Ndah, Gofar dan Yanu kemarin siang ke hutan belakang kampung. Sebenarnya mereka sudah janjian sama aku, tapi aku masih bantuin bapak menanam jagung di sawah," jawab Mas Telo sambil menaruh punggung di dekat gubuk pos kamling. "Terus gimana Tel? Semalam aku melihat mereka lari di tengah hujan badai. Aku kira mereka kenapa Tel?" ujar Mbak Indah. "Lah ya itu, mereka larinya ke rumahku Ndah. Bapak sama ibuku sampai kaget. Kenapa mereka lari terbirit-birit di tengah hujan? Waktu aku mengambilkan handuk dan teh manas untuk mereka, aku samar-samar mendengar Gofar bicara sesuatu sambil gemetar Ndah," kata Mas Telo sambil meneguk es jusnya yang sepertinya terasa kecut. "Jangan bilang kalau mereka dikejar sama harimau," kata Mbak Indah sambil memukul lengan Mas Telo sehingga membuat dia tersedak. "Aduh, tidak Ndah. Gofar sama Yanu melihat kemamang di hutan belakang kampung. Bukan hanya satu Ndah, tapi mereka bilang yang dilihatnya ada 3 kemamang," jawab Mas Telo dengan muka kecut. Mbak Indah yang mendengar itu diam tanpa kata. Matanya membesar dan tatapannya kosong, seolah dia terjatuh ke dalam lamunan keji dan suram karena mendengar kata itu. Bahkan dia tidak bergeser sedikit pun dari tempat dia berada. Purbo, laki-laki muda, gondrong, berkulit sawo matang, duduk di seberang rumah dengan menghisap rokok dalam-dalam. Dia melihat sekeliling, merasakan ada sesuatu yang janggal dan aneh pada saat itu. Dari kejauhan, dia melihat ada 2 pemuda yang sedang berlari kencang sambil berteriak minta tolong. Duka dan juga kesedihan warga pecah begitu saja, tergantikan oleh rasa kaget dan panik karena mengetahui teriakan 2 pemuda tersebut. Purbo berdiri seketika dan melihat Pak RT, sang pemilik rumah besar yang sedang duduk di kursi goyang sambil menggendong cucunya. Pak RT pun keluar dari rumah dan menghampiri kedua pemuda tersebut.
yang sudah berada di halaman dengan berlari kecil. Sambil semboyongan dan juga ketakutan, pemuda tersebut berkata kepada Pak RT, "Pak, tolong Pak, tolong." Pak RT pun berusaha menenangkan pemuda tersebut dan kemudian menjawab, "Ada apa nak? Apa yang terjadi pada kamu?" Sambil menaruh sepeda di dekat pohon besar yang ada di halaman tersebut. Purbo yang melihat itu dari kejauhan merasakan ada hawa negatif yang sangat kuat dan berusaha menghampiri dan mendengar pembicaraan mereka. Dengan penuh keringat dan juga air mata, salah satu pemuda itu bercerita dengan terbata-bata. "Ada pembunuh di dekat sungai, di Bulegong. Anaknya Pak Haji yang sulung." Pemuda dengan tubuh kurus kering, bermata juling itu, berbicara dengan berat sambil mengatur nafas. Banyak ibu-ibu dan anak-anak mengelilingi, sembari berbisik-bisik, penasaran ada apa sebenarnya yang terjadi. Sebelum pemuda tersebut melanjutkan kalimatnya, dengan cepat para bapak-bapak segera mengusir para wanita dan juga anak kecil dengan mengibaskan peci yang mereka pakai dan menertibkan kerumunan agar tidak terjadi kegaduhan yang lebih parah. Dan ketika warga sudah mulai bubar, pemuda tersebut segera melanjutkan perkataannya. "Cucunya Pak Haji, Pak. Cucunya Pak Haji dibunuh oleh pemuda desa sebelah dan kepalanya putus, Pak. Ayo segera kita tolong." Mendengar pemuda tersebut berbicara dengan nada yang kencang, para warga yang bubar berlari ketakutan menuju rumah mereka masing-masing. Hal tersebut sontak membuat Pak RT jatuh ke tanah sembari memegang dadanya yang tiba-tiba terasa nyeri karena mendengar berita tersebut. Bagaimana tidak, orang yang dimaksud oleh pemuda tersebut adalah keponakannya Pak Tri yang baru saja menyelesaikan pendidikan di dunia kesehatan dan kembali lagi ke kampung ini karena ayah dan ibunya yaitu Pak Haji, adik dari Pak RT, meninggal dunia sekitar 1 tahun yang lalu karena kecelakaan. Dan anak yang terbunuh adalah salah satu cucu sepupu kesayangannya beliau. Dia menoleh dan mencari di mana anak itu, Eka. Dengan penuh penyesalan dan merasa kesakitan pada dada, Pak RT menangis dan berteriak sangat kencang. Bu RT berlari, melihat suaminya yang sudah tua dan renta itu jatuh ke tanah, dibantu oleh menantunya dan beberapa warga yang bertubuh besar. Dibobonglah Pak RT ke dalam rumah. Semua bapak-bapak yang berada di sana segera berlari ke ujung desa di dekat muara sungai untuk melihat keadaan. "Bu, ada apa ini, Bu?" tanya Aisyah, istri dari Pak Tri. Aisyah dengan panik berlari dari arah dapur menuju ke balkon. Di balkon, para bapak-bapak yang membopong Pak RT menidurkan beliau di sofa berwarna merah yang terdapat ukiran naga dan juga burung elang. Beberapa pembantu bergegas membawakan teh panas, mengambil minyak kayu putih, dan ada yang mengambilkan obat-obatan. "Aisyah, jangan kaget dulu," kata warga. "Eka," jawab Bu RT terbata karena isak tangisnya, sambil menahan kepala Pak RT di pangkuannya. Beliau melanjutkan, Eka di sungai." Aisyah yang semula duduk berlutut di sebelah Bu RT segera berdiri dan berlari ke arah sungai yang bernama Bulegong yang berada di ujung desa itu.
sambil mengangkat jaritnya agar tidak terselip saat berlari. Aisyah menangis kencang dan berteriak. Pikiran Aisyah sangat bercampur aduk. Dia panik dan ketakutan. Banyak pikiran yang ada di benak dia. Banyak kejadian yang sangat berat menimpa keluarga kecilnya beberapa tahun terakhir ini. Dia tidak menghiraukan para warga yang mencoba untuk menenangkan dirinya dan menahannya agar tidak mencari Eka dan Tri yang berada di Bulegong. Dia tidak tahu kejadian apa di sungai. Ada apa dengan Tri? Ada apa dengan Eka? Yang dia tahu dia hanya berlari sambil menangis karena dia tidak ingin terjadi hal-hal yang buruk. Winda, anak perempuan Pak RT yang menjadi sahabat Aisyah, segera mengikutinya dari belakang. Aisyah berhenti di dekat pohon bambu di atas sungai itu. Bulegong ada di bawah pohon bambu itu. Hanya perlu berjalan beberapa langkah menuju ke sungai tenang yang biasanya dijadikan tempat mencuci baju, mandi, atau bahkan buang hajat oleh para warga desa di sana. Dia melihat dari balik pohon bambu sudah banyak warga yang berkerumun. Tidak berpikir panjang, Aisyah segera menuruni jalan tersebut dengan kaki yang berdarah-darah. Di tengah dia menuruni tangga yang hanya terbuat dari tanah gunduk. Dia terjatuh karena rasa sakit luar biasa dari telapak kakinya. Sambil berteriak dan menangis kesakitan, dia melihat kaki kecilnya yang tertusuk oleh kaca. Dia baru sadar bahwa selama dia berlari, dia tidak memakai alas kaki. Dia menangis sangat kesakitan yang dia tidak bisa bayangkan. Sakit antara melihat ada apa dengan keluarganya dan juga kesakitan karena kaca yang menusuk kakinya. Winda yang berhasil menyusul Aisyah sangat terkejut melihat tubuh mungil Aisyah bersandar di pohon bambu. "Is, sabar, kamu bisa berdiri. Ini aku bawakan sandal, Is," ujar Winda sambil memberikan sandal kepada Aisyah. "Kakiku terkena kaca, ambilkan kacanya. Aku ingin segera turun dan melihat ada apa dengan anak dan suamiku," jawab Aisyah sambil mengangkat kaki kirinya, berharap Winda membantu dia menarik pecahan kaca yang masuk ke dalam kaki. Dengan sigap Winda segera merobek jarit yang dia kenakan. Lalu dia melihat mata Aisyah dalam-dalam untuk mengisyaratkan bahwa ini akan terasa sakit dan bertahanlah. Aisyah mengangguk dengan yakin sembari menggenggam tangannya sangat erat. Perlahan Winda melepaskan kaca tersebut dari kaki Aisyah. Darah semakin bercucuran dan teriakan Aisyah tidak terhentikan. Tapi dia tidak peduli. Dia ingin segera bertemu keluarganya di bawah sana. Kaca yang Winda tarik sangatlah besar. Darah di kaki Aisyah menciprati jarit yang dikenakan oleh Winda. Darahnya menetes di lengan Winda. Tapi Winda hanya berfokus pada kakak iparnya agar rasa sakit Aisyah teralihkan dengan kontak mata Winda. Segera Winda pun membungkus kaki Aisyah dengan sobekan jarit agar menghentikan darah Aisyah dan memakaikan dia sandal agar tidak terjadi hal sedemikian rupa. Dengan gegabah dan berpikir panjang, Aisyah segera menuruni tangga dan meninggalkan si Winda. Dia tidak memikirkan rasa sakit di kakinya. Dia tidak peduli. Yang dia pikir adalah dia ingin segera ke tepi sungai. Ketika sampai di Bulegong, dia berdiri terpaku. Betapa kagetnya Aisyah melihat anak semata wayangnya yang tengah dikerumuni warga berada di tepi sungai.
tanpa kepala. Namun anehnya, tidak ditemukan darah di tempat itu. Setelah kejadian tersebut, para orang tua semakin melarang anaknya untuk bermain di luar. Tepat 7 hari setelah meninggalnya anaknya Aisyah, Mas Agung, kakaknya si Pras, meninggal dunia dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Tanpa diketahui penyebab pastinya, entah karena sebab apa, tiba-tiba Nata mengalami hal yang aneh, yaitu setiap malam selalu bermimpi buruk dengan melihat sosok hitam besar yang selalu menghampiri diri dan kemudian mengatakan, "Kau akan jadi tumbal yang selanjutnya." Mimpi buruk itu selalu datang setiap malam, sampai Nata tidak bisa tidur nyenyak akibat memikirkan mimpi tersebut. Lantas hari berikutnya, tanpa sepengetahuan ibunya, Nata memutuskan untuk datang ke guru spiritualnya dan menceritakan semuanya kepadanya. Lalu guru spiritualnya mengatakan bahwa si Nata menjadi incaran pelaku pesugihan. Sontak Nata terkejut mendengar hal itu. Memang akhir-akhir ini Nata sering melihat hal-hal yang aneh. Guru spiritualnya kemudian menyarankan kepada Nata untuk beribadah sepertiga malam. Pada malam itu, Nata lalu langsung melakukan ibadah sesuai arahan gurunya tersebut. Nata berdiam diri di kamar sambil membaca ayat kursi dan kalimat thayyibah. Sempat Nata mendapat gangguan, mulai dari jendela yang bergetar hingga kursi yang pindah dari tempatnya. Namun Nata bergeming, ia tidak ingin kalah dari kekuatan jahat itu. Pada akhirnya, Nata selesai membaca ayat-ayat tersebut saat azan subuh berkumandang. Sejak saat itu pula, mimpi itu sudah tidak pernah muncul lagi di tidurnya. Namun anehnya, setelah Nata merasakan mimpi buruk itu, tersiar kabar bahwa keluarga dari Pak Lidarto yang rumahnya ada di desa sebelah mengalami lumpuh dan hanya bisa terbaring di ranjang. Katanya terkena stroke di seluruh tubuhnya, sehingga tidak bisa lagi berjalan dan tidak bisa berbicara. Dan setiap warga yang akan menjenguk Pak Lidarto dan juga keluarganya selalu diganggu sosok hitam besar yang digambarkan oleh masyarakat lainnya, sama dengan sosok yang hadir dalam mimpi buruknya. Dari ahli spiritual mengatakan gangguan yang terjadi di desa ini adalah ulah dari seorang pelaku pesugihan yang mencari mangsa untuk ditumbalkan, dan pelaku itu sendiri adalah Pak Lidarto. Sampai singkat ceritanya, 1 bulan setelah sakitnya Pak Lidarto, desa yang dimana Nata tinggali sudah tidak ada lagi gangguan-gangguan yang aneh. Tapi desa itu masih terkesan angker sampai sekarang. Semoga dari kisah ini kita dapat mengambil hikmah dan juga pelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.